Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Kita akan sambung lagi ya komentar dari Zainal Sibagariang 5977. Jadi dia bilang ya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3 bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi kalau ada baca satu perikopnya, roh sini maksudnya adalah nabi, utusan, orang-orang yang ngomong seperti itu guys, orang-orang yang ngaku utusan, yang mendapatkan wahyu, atau orang yang mengklaim bahwa dia adalah utusan, entah utusan Yesus, entah utusan Tuhan. Yang penting roh itu kalau ada baca satu perikop, dia ngerti maksudnya roh ini apa, bukan roh kayak jin atau apapun itu ya, bukan, tapi maksudnya adalah orang. Roh itu adalah nama sebutan lain untuk orang, cuman diistilahkan roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, coba kita stop dulu di sini guys ya. Jadi Yesus pengen berkata bahwa jangan percaya kepada setiap roh, tapi uji mereka, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Karena sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Ingat, nabi-nabi palsu itu telah muncul, artinya mereka sudah ada sejak zaman Yesus. Ini ngomong tentang nabi palsu ya guys ya. Jadi ketika dikatakan bahwa sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, itu nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Tapi hubungannya adalah orang-orang yang berkisar di zaman Yesus. Nah, ini berkaitan dengan ayat lain yang berbunyi bahwa waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini related berhubungan dengan ayat ini, bahwa sesungguhnya nabi palsu itu adalah orang-orang yang telah muncul di zaman Yesus dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nggak ada hubungan nabi palsu itu dengan Nabi Muhammad, tapi berhubungan dengan pengikut Yesus itu sendiri, gitu kan? Karena mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, itu poinnya. Siapa yang domba itu sebutan itu siapa? Pengikut Yesus. Hanya pengikut Yesus yang dilabelin sebagai domba, gitu. Jadi nggak ada hubungan sama Nabi Muhammad. Jadi ketika Anda coba menuduh Nabi Muhammad, itu jauh panggang daripada api. Nggak ada hubungannya. Karena Nabi Muhammad itu waktu itu belum muncul. Tapi Nabi palsu itu telah muncul. Nabi Muhammad aja belum dilahirkan gitu kan. Nah, tapi di sini dia mencoba mengarahkan Nabi Muhammad. Padahal nggak nyambung guys. Ya kan? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, yaitu datang sebagai manusia tadi, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kita stop dulu. Coba Anda dengarkan kalimat bahwa Yesus berkata bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pertanyaannya, waktu itu Nabi Muhammad sudah ada belum dalam dunia? Belum. Jadi ketika dia mengarahkan ini kepada Nabi Muhammad, itu nggak nyambung. Yesus berkata bahwa sekarang ini ia sudah ada dalam dunia, sementara Nabi Muhammad belum ada, lahir aja belum. Tadi dikatakan bahwa nabi palsu ini telah muncul, Nabi Muhammad aja belum muncul, artinya ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi di antara circle pengikut Yesus itu sendiri guys, gitu ya. Makanya dia salah ketika dia menghubungkan ini ayat dengan Nabi Muhammad. Nggak nyambung. Nabi Muhammad bukan antikristus, bukan. Tapi antikristus itu telah muncul
sudah ada dan dia akan datang kepada pengikut Yesus. Dia ada di suatu tempat, tapi dia akan datang menemui pengikut Yesus ini dan menyesatkan mereka, guys. Nabi Muhammad waktu itu belum ada, gitu ya. Jadi aneh kalau dia menghubungkan itu dengan Nabi Muhammad. Berarti dia nggak baca dengan teliti ayat ini. Dalam ayat ini, kata dia ya, murid Yesus yang bernama Yohanes mengatakan setiap pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, artinya dia bukan manusia, dalam kurung ya dia bilang ya, artinya dia bukan manusia, tapi datang sebagai manusia, itu bukan datang dari Allah. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen mengakui Muhammad sebagai nabi penerus ajaran Yesus? Impossible. Nah gini guys ya, kita mau terangkan. Dia klaim bahwa setiap pengajaran yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, ingat ya, yang dikatakan adalah bukan mengaku Yesus sebagai manusia, tapi datang sebagai manusia. Ingat ya, datang sebagai manusia. Beda loh, datang sebagai manusia dengan Yesus sebagai manusia itu beda. Ya kan? Lalu yang kedua, dalam kurung dia katakan, dia mentafsirkannya sebagai artinya dia bukan manusia, tapi datang sebagai manusia. Ini absurd. Ya. Coba kita dengarkan baik-baik ya, bunyinya begini. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, artinya kita harus mengaku bahwa dia telah datang sebagai manusia. Nah pertanyaan adalah kenapa kita harus mengaku dia telah datang sebagai manusia? Karena dia memang manusia. Kita tuh harus mengakui orang itu datang dia sebagai aslinya. Coba Anda bayangkan ya. Ada orang datang, dia adalah sebagai presiden. Masa Anda mengaku bahwa dia bukan presiden? Kan nggak begitu. Kita harus mengakui, ya dia datang sebagai presiden. Karena dia seorang presiden. Ketika Yesus datang sebagai manusia, artinya dia memang manusia. Selesai sampai situ. Nggak ada hubungan sama Tuhan, nggak ada. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwa orang itu datang memang seperti dia perannya apa. Contoh, Jokowi. Jokowi adalah seorang presiden, seorang pengusaha mebel, dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Artinya, Jokowi harus datang dalam kerangka apa adanya dia. Ketika dia datang, kita akan mengakui bahwa Jokowi telah datang sebagai presiden. Atau Jokowi telah datang sebagai ayah dari anak-anaknya. Atau Jokowi telah datang sebagai pengusaha kayu. Anda tidak mungkin mengaku Yesus datang di luar apa peran dia yang nyata di dunia nyata. Anda mungkin mengatakan bahwa Jokowi telah datang sebagai preman. Nggak mungkin. Karena dia bukan preman. Paham ya? Anda mengatakan bahwa Jokowi telah datang sebagai buruh. Nggak mungkin. Dia bukan buruh. Dia pengusaha. Artinya kita harus jujur mengucapkan. Jokowi datang sebagai apa? Kalau dia datang sebagai presiden, ya dia berarti memang presiden. Jangan katakan dia datang sebagai buruh. Nggak mungkin. Dia bukan buruh. Paham ya? Kita akan jujur. Kalau mau jujur kita harus mengatakan orang itu datang sebagai apa dia. Yang di real life-nya. Nah sama Yesus. Yesus itu adalah manusia. Maka kita harus mengaku dia datang sebagai manusia. Jangan kita mengaku dia datang sebagai Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Jujur kita katakan mengaku dia datang sebagai manusia. Itu poinnya. Nggak ada hubungan sama Tuhan. Karena dia seorang manusia, memang benar manusia, ya kita harus mengakui dia datang sebagai manusia. Gitu. Tapi kalau kita tidak mengaku dia datang sebagai manusia, artinya kita mengaku dia datang sebagai sesuatu yang lain. Nah, teman Kristen ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya ketika Yesus datang, mereka tentu akan mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Walaupun juga mengaku sebagai juga manusia, datang sebagai manusia. Artinya Kristen mengakui Yesus sebagai manusia dan juga Tuhan. Gitu guys. Paham ya logikanya? Kalau kita kan Muslim hanya mengakui Yesus datang sebagai manusia, jujur mengatakan apa adanya. Karena Yesus memang manusia. Tapi umat Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia, tapi datang sebagai Tuhan. Karena meyakini Yesus bukan manusia saja, tapi juga Tuhan. Itu poinnya, guys.
Jadi antikristus itu adalah umat Kristiani sendiri. Karena mereka mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia, tapi datang sebagai Tuhan. Sebagai sesuatu diri yang lain. Kan Yesus adalah manusia sebenarnya. Makanya kita tuh cukup mengakui Yesus datang sebagai manusia. Karena dengan kita cukup mengakui Yesus, Jokowi datang sebagai pengusaha, datang sebagai presiden. Karena dia tuh bukanlah sesuatu yang lain. Dia harus datang dengan apa dia sebenarnya. Nah, Yesus adalah manusia sebenarnya. Artinya kita harus mengakui dia datang sebagai manusia. Jangan yang tidak yang lain selain itu gitu loh. Kalau Anda mengakui dia selain itu, artinya Anda adalah antikristus. Itu maksudnya, guys. Ya. Makanya, jadi apa yang Muhammad ajarkan adalah apa yang Yesus ajarkan. Ketika Anda mengecek Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kita sebagai Muslim mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Justru teman-teman Kristiani yang mengaku Yesus telah datang sebagai Tuhan. Manusia Tuhan gitu. Artinya kan ada label lain selain manusia yaitu Tuhan. Itu faktanya. Kalau kita kan manusia saja tanpa embel-embel Tuhan gitu. Itu poinnya. Ya. Jadi sekali di sini adalah kita mengerti sekarang siapa itu antikristus. Siapa yang itu tidak berasal dari Tuhan. Adalah bukan Nabi Muhammad, tapi adalah diantara circle mereka sendiri gitu, guys. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, melainkan mereka mengaku Yesus datang sebagai Tuhan. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu poinnya, guys. Lalu berikutnya, menjawab bahwa dia mengatakan bahwa tentang negara-negara mayoritas Kristen jauh lebih maju dalam segala hal dari negara-negara mayoritas Islam. Dia mengutip video Guru Gembul dalam episode 283. Mengapa peradaban Islam begitu tertinggal? Yang mengatakan itu Guru Gembul, kata dia kan. Di sini saya kasih linknya, silakan tonton. Jadi dia menyuruh saya untuk nonton. Saya sudah nonton video Guru Gembul tanpa dia menyuruh saya untuk nonton itu. Nah, dia nggak ngerti kenapa Guru Gembul ngasih konten seperti itu. Guru Gembul untuk mengajak kita berpikir bahwa kenapa sih kok kita ini tertinggal peradaban kita dengan yang lain. Jawabannya adalah karena kita itu tidak mengikuti Al-Quran kita. Kita mengikuti di luar Quran. Quran mengajar kita untuk disiplin, untuk taat, untuk berbuat baik pada orang, untuk kita tuh melakukan hal baik. Karena dengan hal baik kita akan sukses. Hormat pada orang tua, hormat kepada atasan, hargai orang, berbuat baik sama orang, senyum ibadah ya. Juga banyak hal lain, disiplin. Itu semua ajaran kesuksesan itu ada di Quran. Tapi kebanyakan umat Islam tidak mengikutinya. Makanya kita peradaban Islam tertinggal. Karena kita tidak mengikuti apa yang diajarkan di Quran. Itu yang disampaikan gitu. Ya. Dan kalau kita lihat peradaban Barat, peradaban negara-negara yang mayoritas Kristen, mereka bukan hanya maju, tapi juga mereka rusak. Kenapa? Kejahatan paling tinggi di negara mayoritas Kristen. Kejahatan, pelacuran, pembunuhan, kriminalitas, itu paling banyak terjadi di negara-negara mayoritas Kristen. Anda cek deh, top 10 kejahatan di dunia, top 10 pemerkosaan dan segala macam itu terjadi dipegang oleh negara mayoritas Kristen. Jadi mereka tuh maju, tapi sekaligus rusak secara akhlak. Jadi kemajuan mereka tuh tidak berdasarkan akhlak, tapi hanya hal-hal yang bersifat fisik, seperti simbol-simbol, seperti kekayaan, seperti juga bangunan-bangunan, tapi secara akhlak mereka tertinggal gitu. Mereka tak ubahnya seperti orang-orang yang tidak berakhlak, guys. Gitu. Jadi kita mau ngejar sekarang ini adalah kemajuan yang punya akhlak apa tidak. Nah, jadi patokan dia ini adalah kemajuan. Untuk melihat kebenaran suatu agama adalah patokan kemajuan. Ini salah besar. Kenapa saya katakan? Kalau dia berpatokan pada kemajuan suatu negara untuk menentukan benar tidak suatu agama, maka dia harusnya melihat kepada Jepang dan Israel. Jepang dan Israel itu kebanyakan negara mengakui bahwa itu adalah
peradaban paling maju, Israel dan Jepang. Teknologi paling canggih itu ada di Jepang dan di Israel. Bahkan Cina sekarang mulai meniru teknologi itu. Nah, apakah Jepang, Israel atau Cina adalah benar agama yang mereka anut? Jepang itu menganut agama matahari, menyembah matahari. Cina itu komunis, tidak mengakui adanya Tuhan. Israel mengakui entitas Tuhan yang namanya Yahweh. Bahkan mereka itu menolak Yesus. Bahkan senang, puas ketika Yesus terbunuh. Jadi kalau begitu pandangan Anda, parameter Anda, artinya agama yang benar adalah agama Yahudi, agamanya orang-orang Jepang yang menyembah matahari, atau bahkan mungkin agamanya komunisnya orang Cina. Nah ini kan absurd guys. Jadi agama itu tidak nilai berdasarkan pada seberapa maju peradaban suatu bangsa yang menganut agama itu. Tidak. Bukan itu. Agama itu, kebenaran itu dilihat dari apa yang tulis di kitabnya dan dibandingkan antara kitab satu dengan kitab lain. Gak ada hubungan sama kemajuan suatu negara. Gak ada hubungannya. Contoh. Kita membandingkan nih. Mobil apa yang terbaik? Apakah mobil Toyota? Apakah mobil Honda? Apakah mobil Ferrari, Lamborghini? Ya kan? Untuk membandingkannya, Anda bukan metodologinya dengan melihat bahwa yang negara pembuat mobil ini paling maju peradabannya. Lihat tuh, yang buat Toyota Jepang. Lalu Anda bandingkan kemajuan Jepang dengan negara pembuat Ferrari yaitu Italia. Lalu kemajuan negara pembuat mobil Toyota Jepang lagi, Honda Jepang lagi, lalu mobil apa lah, Tesla Amerika. Lalu Anda bandingkan kemajuan peradabannya untuk menentukan mobil terbaik. Nggak gitu metodologinya guys. Tapi metodologi adalah mobil itu sendiri yang dibandingkan. Anda ambil mobil Toyota, Anda ambil mobil Honda, Anda ambil mobil Ferrari, Anda ambil mobil Tesla. Anda catat dan Anda teliti apa kekurangan dan kelebihannya. Anda catat lalu Anda bandingkan. Itu akan keluar hasilnya, outputnya berupa mobil terbaik. Jadi bukan mengecek negaranya, pembuatnya enggak, tapi mobilnya yang dicek. Artinya kita mengecek kitab sucinya. Anda ambil itu Quran, Anda ambil itu Taurat, Zabur, Injil, atau bukan Taurat, Zabur, Injil ya, tapi Anda ambil Al-Quran dan Alkitab. Lalu Anda bandingkan mana yang isinya lebih masuk akal, gitu. Itu metodologinya. Bukan melihat orang, contoh gini lagi ya, nih. Contoh. Ada orang berkata bahwa Islam itu agama yang salah. Kenapa? Lihat di Indonesia. Penganutnya banyak yang narkoba, banyak yang maksiat, banyak melakukan kejahatan. Coba deh Anda pergi ke negara mayoritas Kristen. Di situ Anda akan temukan bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan maksiat itulah orang-orang Kristen. Jadi nggak bisa dipakai itu. Kita bukan melihat suatu kebenaran itu, agama itu dari penganutnya atau peradabannya, tapi dia dari tekstualnya, kitab sucinya. Itu yang dibedah dan diteliti, dibandingkan. Makanya si Zainal ini yang mengerti guys tentang metodologi bagaimana menemukan kebenaran. Sehingga kita nggak heran kalau dia tersesat, nggak heran kita. Makanya saya mengajak kita semua untuk belajar. Anda kalau mau belajar agama benar itu adalah Anda baca kitab sucinya lalu Anda bandingkan. Nah, kalau kita tahu itu sekarang itu namanya adalah ilmu perbandingan agama. Nah, Anda sering-sering deh setelah Anda baca Al-Quran dan Alkitab, lalu Anda ikut berdebat. Anda bandingkan sendiri dan Anda juga bandingkan pendapat orang. Anda akan temukan kebenaran di situ. Bukan dengan melihat peradaban negara ini, itu nggak ada hubungannya guys. Oke, jadi ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.